Jangan-jangan dia adalah pria gendut, berperut buncit dan kepala plontos. Pria genit yang doyan daun muda yang masih segar kayak aku begini. Tidak. Aluna memekik tanpa sadar, karena pemikiran yang baru saja terlintas dalam benaknya. Hei, kamu kenapa? Seorang siswa laki-laki yang baru saja datang bertanya. Berwajah tampan, berbadan tinggi dan tegap, dia tampak menatap cemas pada Aluna. Kak Aaron. Gak apa-apa kok, jawab Aluna salah tingkah. Aaron Mahardika, siswa kelas 3, putra tunggal seorang anggota dewan yang cukup kaya dan disegani di kota ini. Pemuda tampan itu sudah lama menaruh hati pada Aluna. Serius nggak ada apa-apa. Aaron duduk di sebelah sang gadis pujaan. Pemuda itu sungguh gemas dan penasaran dengan sosok Aluna. Tidak terlalu cantik, pintar juga tidak, apalagi kaya, tapi dia berhasil membuat seorang Aaron mabuk kepayang dan tak berhenti mengejarnya. Tidak kak, hanya ingat jika aku belum menyelesaikan tugas matematika. Pasti Pak Danu akan marah padaku, dusta Aluna. Oh, kenapa harus takut? Apa Pak Danu menggigit jika ada siswi yang nakal? Aaron bercanda sembari terkekeh geli. Wajah Aluna terlalu menggemaskan baginya. Padahal teman sekelasnya banyak yang cantik dan seksi, tapi tak sedikit pun dia tergoda. Pikiran dan anggannya hanya tentang Aluna saja. Tentu saja tidak kak. Lalu apa kamu juga takut padaku? Kenapa kamu terlihat seperti ketakutan begitu jika melihat aku? Aaron mendesak. Aku hanya merasa nggak enak saja kak, nanti para penggemar kakak marah sama aku. Apalah aku ini, hanya gadis miskin yang tidak cantik atau pintar. Nggak ada yang bisa aku banggakan dalam diriku, tutur Aluna. Kamu cantik dan kamu istimewa, bisik Aaron. Seandainya saja bisa, sudah dia tarik tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Ih, Kak Aaron pintar banget sih menggombal. Wajah Aluna bersemu merah, bak buah tomat yang sudah matang. Dia yang lugu dan polos, belum terbiasa mendengar rayuan manis dari mulut seorang pria. Bukan gombal, ini jujur dari dalam hatiku. Bukankah sudah lama aku mendekati kamu, dan aku ingin bisa menjadi kekasih kamu. Tapi kamunya yang selalu menjaga jarak dengan aku, jawab Aaron. Dia tak terima saat Aluna mengatakan dia adalah pria yang berkata manis pada setiap gadis. Maafkan kak, aku tidak pantas jika harus bersanding di sebelah kamu. Kakak bisa cari gadis yang lebih dari aku, tolak Aluna tanpa basa-basi. Sebentar dia juga suka pada Aaron, tapi status mereka yang sangat berbeda jauh membuat dia tak berani berharap lebih. Sudah cukup bahagia mendengar pengakuan jujur dari mulut seorang Aaron. Ditambah, sebentar lagi dia akan dijodohkan dengan seorang pria dewasa. Aluna tidak mau berharap terlalu tinggi lagi. Kenapa kamu yang menilai diri kamu sendiri? Aku melihat kamu istimewa. Kamu lain dari gadis-gadis yang lain, yang bisanya hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya, dan mengandalkan kecantikan mereka biar bisa populer. Aluna tertunduk, kedua telapak tangan saling meremas di atas paha. Semua yang diucapkan oleh Aaron bagaikan menguap di udara. Dia tak mau ambil pusing, yang ada di dalam benaknya hanya belajar dan membahagiakan sang mama. Nah, usik Aaron. Ah, iya kak. Maafkan aku, sepertinya sudah akan masuk. Aku pergi dulu ya kak. Aluna tergesa berdiri. Dia berlari meninggalkan Aaron yang hanya bisa meremas rambutnya dengan frustasi. Sial. Aaron, apa sih yang kamu lihat dari seorang Aluna? Sudah jelek, pendek, miskin lagi. Tukas seorang siswi berwajah cantik dan seksi. Bukan urusan kamu, Ki. Tanpa peduli dengan gadis yang bernama Keisa, Aaron bergegas meninggalkan taman. Keisa hanya bisa mengumpat dalam hati. Dia begitu kesal pada gadis bernama Aluna itu, bagaimana bisa membuat Aaron, sang pujaannya, bertekuk lutut seperti orang gila.
Awas saja kamu, Luna, aku akan bisa membuat Aron bertekuk lutut di hadapan aku. Siapa kamu hingga berani bersaing dengan Keisa Almahira? Kamu bukan level aku. Tepat jam 3 sore, Saga bersiap keluar dari kantor. Sebentar dia lupa, tapi sang mama dengan garang menelepon untuk mengingatkan dia. Saga sudah selesai membereskan meja, dan dia juga sudah membawa tas kerjanya. Bos, sudah mau pulang? Tanya Sam begitu dia hampir sampai di pintu, dan segera tiba-tiba sang asisten membukanya. Ada jadwal kencan, sahut Saga asal. Tak peduli dengan kehadiran sang asisten, dia bergegas keluar ruangan. Menurut sang mama, bocah itu keluar dari sekolah jam 3, masa bodoh dia mau berjamur nunggu dirinya datang. Cie, goda Sam. Pria itu tertawa geli, membayangkan sang bos kencan dengan gadis ingusan. Saga yang terbiasa dengan wanita cantik nan seksi harus jadi penjaga bocah SMA. Aku hajar kamu, Sam, berani sekali kamu menertawakan aku. Dengan wajah garangnya, Saga berbalik badan dan menatap tajam pada sang asisten. Ada apa bos? Aku turut bahagia, bos, jika bos bahagia. Berisik kamu, sudah, aku mau pulang dulu. Jangan sampai mama murka dan mengutuk aku lebih tampan lagi. Dalam keadaan seperti ini, tingkat kepercayaan diri Saga masih saja tinggi. Iya bos, iya. Semangat ya, bos. Semoga sukses. Sam mengepalkan tangan kanan ke udara, memberikan semangat pada sang bos. Dasar asisten laknat. Maki Saga. Dan dia bergegas turun ke lantai bawah. Karena sudah sangat terlambat untuk menjemput bocah yang dijodohkan sang mama untuknya. Ayolah nak, biar aku antar saja. Tak pantang menyerah, Aron sejak tadi berusaha membujuk Aluna. Karena sejak tadi gadis itu masih saja berdiri di depan halte. Biasanya Aluna memang naik angkutan umum, dan sopir angkot langganannya sudah dia cancel sejak tadi. Tidak usah kak, aku sudah dijemput. Sebentar lagi mungkin akan datang. Dan Aluna tak putus asa terus menolak. Bagaimana jika tiba-tiba pria itu datang, saat dia menerima tawaran Aron? Ini sudah setengah jam loh kamu berdiri di sini. Apa tidak capek? Tanya pemuda yang duduk di jok motor sport merahnya. Mungkin dia membatalkan perjanjiannya jemput kamu. Tidak kak, jika dibatalkan mama pasti akan telepon aku. Mungkin masih terjebak macet. Maklum saja, ini jam para pekerja pulang dari kantor. Aluna kekeh menolak. Ya sudah, aku akan tunggu sampai jemputan kamu datang ya. Aron akhirnya menyerah. Tak apa tidak bisa mengantarkan pulang sang pujaan hati, asal ada kesempatan berbincang lebih lama. Ini adalah momen yang paling berharga. Tidak usah kak, nanti kakak capek menunggu. Kakak pulang saja, usir Aluna. Bagaimana jika Aron tahu dia dijemput Om? Apa kata pemuda itu, pasti berpikir yang tidak-tidak tentang mereka. Nah, jika nggak mau aku antar, setidaknya jangan mengusir aku. Apakah aku terlalu menjijikkan di mata kamu? Sergah Aron. Dia kesal karena Aluna terus saja mengusirnya tanpa perasaan. Aluna terdiam. Bibirnya mengatup dan tak bisa lagi berkata. Tak lama, ada sebuah mobil sedan yang tampak melambat dan berhenti di depan keduanya. Mata Aron tampak nyalang menyelidik saat jendela mobil turun hingga pengemudinya terlihat. Permen, apakah kalian tahu gadis yang bernama Aluna? Tanya pria berwajah dingin itu. Aluna terpana. Wah, tampan banget sih. Apa dia Saga Wiryawan, pria yang dijodohkan dengan dia? Aluna dan Aron saling berpandangan. Dan pemuda itu menghela napas panjang. Ternyata kelas kakap yang saat ini tengah mencari pujaan hatinya. Nah, aku pulang dulu ya. Kamu sudah dijemput om kamu. Aron akhirnya pamit pulang. Dia segera memakai helm full face-nya, dan tak lama motor besar itu sudah melesat meninggalkan Aluna yang hanya bisa menatap kepergian Aron dengan miris.
Baru saja mengenal jatuh cinta, dan dia harus terhempas karena perjodohan abad 23 ini. Hei, bocah. Apa kamu tahu yang namanya Aluna? Tanya Saga lagi, dia kesal karena pertanyaannya tak dihiraukan oleh gadis itu. Gadis yang lumayan manis dan terlihat polos. Semoga saja bukan dia yang bernama Aluna, batin Saga resah. Apalagi melihat tubuh mungil gadis itu, yang sangat jauh dari tipe wanita pilihannya. Tak ada yang menarik sama sekali dari diri gadis SMA itu. Apa Anda Om Saga? Tanya Aluna sembari berjalan mendekati Saga. Ada apa? Apakah Om tidak punya jam, atau tidak bisa melihat jarum jam? Coba saja lihat, ini sudah jam berapa? Hampir 1 jam aku berdiri seperti patung pancoran. Aluna terus saja mengomel panjang dan lebar. Saga hanya bisa melongo melihat gadis ingusan itu memarahi dirinya. Siapa gadis itu? Berani sekali dia memaki diriku ini. Dasar bocah kurang ajar. Jadi Anda yang bernama Om Saga, apa tidak punya jam atau tidak bisa melihat jarum jam? Aku sudah 1 jam berdiri seperti orang tidak waras saja di sini. Apa Anda kira tidak capek apa? Aluna mengomel panjang lebar sembari melotot pada Saga. Sontak saja pria dewasa itu melotot heran dan kaget. Saga menatap tak percaya pada gadis dengan rambut yang dicepol asal itu. Kamu. Tanpa sadar, telapak tangan Saga mengepal. Jika saja gadis itu seorang laki-laki, sudah pasti akan dia hajar. Apa? Mau membela diri? Katanya pria sukses, CEO perusahaan besar, tapi sangat tidak disiplin. Aluna masih menambah durasi omelannya. Dia sungguh sangat kesal, hanya karena pria ini dia kehilangan waktu selama 1 jam percuma. Sungguh tidak penting. Saga membuang muka, dia menghela napas dalam dan sungguh sangat berat. Dosa apa dia di masa lalu, hingga bisa bertemu dengan gadis barbar seperti ini? Sudah selesai berkicaunya. Sindir Saga jengah. Gadis ini bagai petasan saja, sekali disulut, meledak tak ada habisnya. Sebenarnya masih belum puas aku mengomel, gara-gara Om, aku kehilangan waktu 1 jam. Om harus ganti rugi. Masuk. Titah Saga tanpa mau menoleh. Dia sudah menyalakan mesin mobil. Mau kemana? Tanya Aluna bingung. Dia melayangkan pandangan ke sekeliling yang sudah sangat sepi. Terang saja, saat ini bahkan sudah hampir jam 4 sore. Tentu saja mengantar kamu pulang, mau atau tidak? Geram Saga. Iya mau. Aluna bergegas membuka pintu bagian penumpang belakang, dan hal itu membuat Saga bertambah kesal. Kamu pikir aku sopir kamu? Bentak pria itu penuh emosi. Duduk di depan. Iya. Sabar kenapa, jangan marah-marah, nanti tambah tua dan keriput. Gumam Aluna, dan rupanya Saga bisa mendengarkan. Jangan sembarangan kamu. Dasar bocah. Enak saja, aku bukan bocah, Om. Aku ini gadis remaja. Protes Aluna. Dia melotot judes pada Saga. Brak. Pintu dibanting cukup kencang oleh Aluna. Tak peduli jika sang empu marah atau murka. Dalam hati, dia berharap semoga perjodohan ini batal. Aluna tak bisa membayangkan bagaimana hari-harinya berlalu bersama pria arogan ini. Tampan sih, tapi sungguh sangat menyebalkan. Hei bocah, apa kamu mau menghancurkan mobilku? Pekik Saga. Dia mulai melajukan mobilnya cukup kencang. Apaan sih, Om, dari tadi marah-marah saja terus. Slow, Om, slow. Ya Tuhan, apa dosaku hingga bertemu dengan petasan banting seperti dia, gumam Saga dalam hati. Pria itu melirik tingkah gadis kecil yang sekarang sibuk menarik ujung roknya. Karena roknya yang hanya sepanjang lutut, membuatnya tertarik saat dia duduk seperti ini. Dengan gelisah, Aluna mencoba menarik ujungnya, agar tidak terlalu mengekspos paha mulusnya. Apa kamu kira dengan menariknya, rokmu akan memanjang?
sinis Saga, dan dia menoleh ke arah sang gadis. Tiba-tiba, dia merasa terganggu oleh pemandangan itu, dan memilih untuk memusatkan perhatian pada jalan. Ish, Om, kamu itu laki-laki, kenapa mulutnya lemas banget sih? Tutup pahamu yang tidak menarik sama sekali itu. Apa kamu berniat membuatku terganggu? Jangan kepedean, Om, buat apa aku membuatmu terganggu? Apa untungnya buat aku? Sinis Aluna. Dia menatap pria tampan tapi sayang cerewet itu tak berkedip. Sudah, jangan cerewet, tutup saja paha kamu itu, atau aku turunkan kamu di jalan. Ancam Saga. Kepalanya bisa pecah jika terlalu lama berada di dalam mobil bersama gadis itu. Loh, jangan begitu, Om. Lalu bagaimana jika aku diculik orang? Apa Om mau bertanggung jawab pada mamaku? Siapa juga yang mau nyulik gadis cerewet seperti kamu? Buat apa? Buang waktu saja. Sudah, diam kalau nggak mau diturunkan ke jalan. Tutup paha kamu. Bentak Saga. Iya, Om, iya. Aluna akhirnya menurut, daripada pria itu terus saja mengomel tanpa henti. Tak berapa lama, mobil berhenti di sebuah restoran. Saga memarkir mobil berjajar dengan beberapa mobil pengunjung yang lain. Om, mau apa ke sini? Ayo antar aku pulang, nanti mama cemas, ujar Aluna bingung, saat Saga menghentikan mobilnya tanpa kompromi. Pria itu tak menjawab, hanya diam dan segera turun dari mobil. Om, mau apa ke sini? Teriak Aluna, dia menyembulkan kepalanya dari jendela mobil. Kamu mau makan apa tidak? Ada yang ingin aku bahas sama kamu. Aku nggak mau, Om. Aluna cemberut, dia melipat kedua tangannya di depan dada, bersikukuh tak mau turun dari mobil ini. Turun, atau aku gendong. Lagi-lagi Saga mengeluarkan jurus ancamannya. Bicara dengan bocah ini menguras tenaga dan waktu saja. Om, aku malu. Malu kenapa? Bukankah kamu sudah pakai baju lengkap? Kamu nggak telanjang. Saga sampai tak habis pikir. Aku malu nanti dianggap sugar baby-nya Om, tutur Aluna dengan wajah polosnya. Tak bisa dilukiskan perasaan Saga saat ini. Antara kesal, marah, dan ingin tertawa. Apa dia terlihat sangat tua hingga membuat gadis nakal itu berpikir dia pantas jadi sugar daddy? Astaga bocah, bagaimana kamu bisa punya pemikiran seperti itu? Aku juga tidak akan sudi jika harus punya sugar baby gadis menyebalkan seperti kamu. Cepat turun. Saga bergegas meninggalkan Aluna yang masih terdiam di dalam mobil. Om, tunggu. Aluna melompat turun dari mobil begitu pintunya terbuka. Dan tergesa menyusul Saga. Tanpa berpikir panjang, dia segera memeluk lengan pria yang telanjang itu. Karena Saga sudah melepas jas kerjanya, dan lengan kemeja juga dia lipat hingga ke siku. Saga menolehkan kepalanya, menatap gadis mungil yang hanya sebatas dadanya saja. Apa gadis ini tidak pernah diberi makan oleh orang tuanya? Kenapa seperti anak kurang gizi saja, batin Saga heran. Kenapa kamu sembarangan pegang-pegang? Tanya Saga dengan risih. Selama ini, perempuan cantik dan seksi yang selalu menempel padanya, dan baru kali ini dia dekat dengan bocah ingusan seperti Aluna dan sialnya gadis itu bisa membuat Saga terganggu. Sit. Saga merutuki dirinya sendiri yang begitu mudah terganggu oleh gadis yang mati-matian dia hina itu. Masih bocah, kurus, dan kurang gizi. Entah bagian mana yang bisa dipandang bagus dari dirinya. Jadi Om mau bicara apa? Tanya Aluna sembari mulut terus mengunyah. Dia memesan iga bakar untuk makannya kali ini, tentu saja dia tak akan melewatkan kesempatan berharga ini. Sementara Saga hanya menatap Aluna yang sangat lahap menyantap makanannya. Sangat jauh kesannya dari wanita yang anggun. Telan dulu makananmu, baru bicara, tukas Saga. Melihat Aluna makan saja sudah membuat perutnya kenyang. Pria itu hanya memesan cappuccino latte saja kali ini. Hehe, harus buru-buru, Om.
Takut mama lama menunggu. Om nggak makan. Aku nggak lapar, bisa nggak sih jangan panggil aku Om. Saga merasa jengah sendiri. Tidak bisa, Om, karena Om lebih tua dari aku. Aku belum tua. Bentak Saga. Om lebih tua dari aku, itu kenyataannya. Ayolah, Om, cepat katakan ada apa. Desak Aluna. Aku ingin menawarkan kerja sama padamu, perihal perjodohan tak penting ini. Ada apa? Aku ingin menawarkan pernikahan kontrak selama 2 tahun pada kamu, ucap Saga dengan santainya. Apa?